Pada video keempat, saya akan berbagi terkait siapa saja yang kemungkinan memerlukan perhatian khusus pada situasi krisis. Ayo, simak video berjudul Aku Tangguh berikut ini. Pandemi COVID-19 saat ini dapat menimbulkan krisis pada semua orang. Siapa sajakah mereka yang memerlukan perhatian khusus dan memerlukan layanan relawan P3? Mereka adalah 1. Anak-anak termasuk remaja. 2. Penyandang disabilitas baik fisik maupun mental. 3. Populasi rentan seperti lansia atau orang dengan penyakit komorbid. 4. Orang yang berisiko mengalami diskriminasi atau kekerasan. Kita akan bahas hal apa saja yang perlu diperhatikan pada setiap kelompok tersebut. Pertama adalah kelompok rentan, anak-anak, dan remaja. Hal-hal yang sering muncul pada kelompok ini adalah 1. Gangguan pada dunia yang mereka kenal. Pada situasi wabah corona seperti sekarang, interaksi dan kegiatan anak-anak di luar rumah menjadi sangat terbatas dan lebih banyak dituntut untuk melakukan aktivitas di rumah saja. Hal ini dapat berdampak pada kesehatan emosional anak dan remaja. Situasi yang lebih sulit adalah banyaknya anak-anak yang menjadi korban kekerasan, baik non-seksual maupun seksual, serta pelecehan dan eksploitasi. 2. Gangguan pemenuhan kebutuhan mendasar atau perlindungan diri. Anak dari pengasuh atau orang tua yang tertular COVID-19 atau orang tua yang bekerja sebagai relawan dan tenaga kesehatan seringkali mengalami gangguan pada pola asuh, sehingga dari gangguan pola asuh tersebut bisa menjadikan anak-anak beresiko untuk diperdagangkan, bahkan dieksploitasi secara seksual. 3. Gender membedakan risiko yang dihadapi. Biasanya anak perempuan menghadapi risiko terbesar dari kekerasan seksual dan eksploitasi, dan mereka yang telah mengalami pelecehan dapat juga mendapatkan stigma dan isolasi. Kita harus menyadari bahwa kemampuan anak-anak dalam menghadapi krisis akibat COVID-19 ini tergantung pada usia dan tahap perkembangan mereka saat itu, serta cara pengasuh dan orang dewasa lainnya berinteraksi dengan mereka. Misalnya, anak kecil mungkin tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi di sekitar mereka, maka membutuhkan dukungan dan perlindungan dari pengasuhnya. Secara umum, anak-anak akan lebih nyaman ketika memiliki pengasuh yang stabil dan tenang di sekitar mereka. Reaksi stres pada anak dan remaja. Anak-anak dan remaja mungkin mengalami reaksi stres yang sama dengan orang dewasa. Mereka mungkin juga memiliki beberapa reaksi stres khusus seperti berikut ini. Kemunduran tahap tumbuh kembang. Anak-anak yang lebih muda dapat menunjukkan perilaku mundur ke tahapan perkembangan sebelumnya. Seperti yang tadinya sudah bisa buang air kecil sendiri, tapi berubah menjadi sering mengompol. Lalu, mereka dapat menjadi sangat lekat pada pengasuh dan mengurangi bermain, atau melakukan permainan berulang yang berkaitan dengan peristiwa krisis yang baru dialaminya. Persepsi tidak tepat terhadap penyebab kejadian buruk. Anak usia sekolah mungkin bisa salah berpikir bahwa merekalah yang menyebabkan hal-hal buruk terjadi, memiliki rasa takut, muncul perilaku kurang peka terhadap emosi orang-orang di sekitarnya, merasa kesepian, dan terlalu fokus ingin melindungi atau menyelamatkan orang-orang lain dalam krisis. Perasaan hampa. Remaja mungkin merasa kosong atau hampa, merasa berbeda dan terisolasi dari teman-teman mereka, atau mereka mungkin menampilkan perilaku yang negatif. Bila ada seorang anak yang kehilangan orang tua karena COVID-19, apa yang dapat kita lakukan untuk membantu mereka? Hal-hal yang dapat dilakukan untuk membantu mereka adalah 1. Keamanan. Jaga tetap hangat dan aman, jauhkan dari kebisingan yang keras dan kekacauan, jaga jadwal makan dan tidur yang teratur, jika memungkinkan, bicaralah dengan suara yang tenang dan lembut. 2. Anak-anak yang lebih muda. Berikan mereka waktu dan perhatian ekstra, ingatkan mereka bahwa mereka aman, jelaskan kepada mereka bahwa mereka tidak dapat dipersalahkan atas hal-hal buruk dan krisis yang terjadi. Hindari memisahkan anak-anak dari pengasuh, kakak, adik, dan orang-orang terkasih. Pertahankan rutinitas dan jadwal rutin sebanyak mungkin. Berikan jawaban sederhana tentang apa yang terjadi tanpa penjelasan yang menakutkan. Biarkan mereka tetap dekat dengan kita jika mereka takut. Bersabarlah dengan anak-anak yang mulai menunjukkan perilaku yang mereka lakukan ketika mereka masih lebih kecil, seperti mengisap jempol atau mengompol. Berikan kesempatan untuk bermain
dan bersantai. 3. Anak-anak yang lebih tua hingga remaja. Beri mereka waktu dan perhatian Anda, bantu mereka untuk menjaga rutinitas rutin, berikan fakta tentang apa yang terjadi, dan jelaskan apa yang sedang terjadi sekarang. Biarkan mereka sedih, jangan berharap mereka harus selalu tangguh, dengarkan pikiran dan ketakutan mereka tanpa menghakimi, tetapkan aturan dan harapan yang jelas, tanyakan kepada mereka tentang bahaya yang mereka hadapi, dukung mereka, dan diskusikan bagaimana cara terbaik agar mereka tidak terluka lebih lanjut. Dorong dan beri peluang bagi mereka untuk membantu. Perlu diingat bahwa anak-anak yang berada dalam situasi krisis akibat pandemi COVID-19 dapat menyaksikan peristiwa yang mengerikan. Orang dewasa sering sibuk dan mungkin tidak memperhatikan dengan cermat apa yang dilakukan, dilihat, dan didengar anak-anak akibat kondisi krisis tersebut. Cobalah melindungi mereka dari adegan atau cerita yang dapat menimbulkan emosi negatif seperti takut yang berlebihan. Apa sih yang dapat kita lakukan untuk melindungi mereka dari situasi yang tidak menyenangkan akibat pandemi COVID-19? Hal-hal yang dapat disampaikan dan dilakukan pada anak-anak adalah 1. Membantu mereka untuk menghubungkan dengan orang yang dikasihi. 2. Tetap aman. 3. Mendengarkan, berbicara, dan bermain. 1. Bersama dengan orang-orang yang dikasihi. Tetap bersama pengasuh dan keluarga. Sedapat mungkin, usahakan anak tinggal bersama pengasuh dan keluarga mereka. Upayakan agar mereka tidak terpisah. Menghubungkan dengan lembaga perlindungan anak saat terpisah. Ketika anak ditemukan tidak bersama keluarganya, hubungkan mereka dengan lembaga perlindungan anak yang dapat dipercaya. Jangan biarkan anak tanpa pengawasan. Bantu menemukan keluarga dan kerabat lain. Jika tidak ada lembaga perlindungan anak yang tersedia, Anda bisa melakukan sendiri langkah-langkah untuk menemukan keluarga, pengasuh anak, atau menghubungi kerabat lain yang dapat merawat mereka. 2. Tetap aman. Hindarkan dari melihat hal-hal yang mengerikan. Lindungi mereka dari melihat hal-hal yang mengerikan terkait dengan kondisi krisis. Misalnya, melihat proses penjemputan pasien yang terinfeksi, kematian mendadak di tempat umum, dan proses pemakaman jenazah akibat COVID-19. Hindarkan dari cerita yang menakutkan. Lindungi mereka dari mendengarkan cerita-cerita yang mengerikan tentang COVID-19 yang tidak sesuai dengan fakta. Hindarkan dari media yang bukan bagian dari tim tanggap darurat. Lindungilah mereka jika ada orang yang ingin mewawancarai mereka yang bukan bagian dari tim tanggap darurat. 3. Mendengarkan, berbicara, dan bermain. Kita harus bersikap tenang, berbicara lembut, dan bersikap baik. Jadilah pendengar yang efektif. Dengan mendengarkan cerita anak-anak tentang pemahaman mereka atas situasi yang mereka hadapi, tepat posisi, dan bahasa. Dengan cara berbicara dengan anak sejajar dengan pandangan mata mereka, gunakan kata-kata dan penjelasan yang dapat mereka pahami. Memperkenalkan diri Anda dan beritahu bahwa Anda ada untuk membantu mereka. Identifikasi informasi dasar anak. Cari tahu nama anak, dari mana asalnya, dan dapatkan informasi apapun yang bisa Anda gunakan untuk menemukan orang tua atau kerabat mereka. Berikan dukungan yang akurat. Ketika anak bersama orang tua mereka, berikan dukungan bagi pengasuh dalam merawat anak-anak mereka sendiri. Amati perkembangan anak. Jika menghabiskan waktu bersama anak-anak, cobalah untuk melibatkan mereka dalam kegiatan bermain atau percakapan sederhana tentang minat mereka sesuai dengan usia mereka. Ingatlah, anak-anak memiliki sumber daya mereka sendiri untuk mengatasi stresnya. Pelajari apa saja yang dapat mendukung strategi coping positif pada anak dan membantu anak untuk menghindari strategi coping negatif. Anak-anak yang lebih tua dan remaja juga dapat membantu anak-anak lainnya yang berada dalam situasi krisis. Jika kita dapat memfasilitasi anak yang lebih tua dan remaja untuk bisa membantu secara aman, hal ini akan membantu anak dan remaja merasa lebih memiliki kendali diri atas situasi krisis yang tengah dihadapinya. Orang dengan kondisi gangguan kesehatan kronis, dengan disabilitas fisik atau mental, atau yang sudah lanjut usia, dapat memerlukan bantuan khusus. Seperti bantuan untuk sampai ke tempat yang aman, untuk terhubung dengan dukungan dasar, perawatan kesehatan, atau bantuan untuk merawat diri mereka sendiri. Apabila ada seorang penyandang disabilitas yang stres karena rentan menderita COVID-19, namun tidak mendapatkan informasi yang sesuai, apa yang harus kita lakukan? Berikut adalah beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk membantu orang dengan kondisi gangguan kesehatan atau disabilitas.
Bantu mereka sampai ke tempat yang aman, seperti tempat isolasi yang sudah disediakan, rumah sakit darurat, maupun rumah sakit rujukan. Bantu memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti mendapatkan makan, minum, air bersih, merawat diri sendiri, atau menyiapkan tempat isolasi mandiri sesuai protokol kesehatan. Identifikasi gangguan kesehatan dan informasikan bantuan yang dapat diakses. Tanyakan kepada orang-orang terdampak bencana COVID-19, apakah mereka memiliki kondisi gangguan kesehatan atau apakah mereka tengah teratur minum obat untuk kondisi kesehatan. Sedapat mungkin, bantulah mereka untuk tetap mendapatkan pengobatan dan dapat mengakses layanan medis. Tetap bersama mereka yang membutuhkan bantuan khusus. Upayakan untuk tetap bersama orang terdampak bencana yang membutuhkan bantuan khusus dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Jika kita harus pergi, pastikan bahwa akan ada seorang yang dapat membantu mereka. Pertimbangkan untuk menghubungkan orang tersebut dengan lembaga perlindungan atau layanan terkait lainnya untuk membantu mereka dalam jangka panjang. Orang-orang yang berisiko mengalami diskriminasi atau kekerasan dapat mencangkup perempuan, orang-orang dari kelompok etnis atau agama tertentu, dan orang-orang dengan gangguan mental. Mereka rentan karena mereka mungkin terpinggirkan dari layanan yang disediakan, termarginalisasi dalam pengambilan keputusan tentang bantuan, layanan, kemana mereka harus pergi, dan menjadi target kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Apabila ada seorang perempuan mengalami tindakan kekerasan, lalu apa yang harus kita lakukan? Perhatikan dan dampingi orang-orang ini dengan cara membantu mereka menemukan tempat yang aman untuk tinggal, membantu mereka terhubung dengan keluarga dan orang-orang yang dapat dipercayai, dan berikan informasi tentang layanan yang tersedia dan membantu mereka untuk terhubung langsung dengan layanan tersebut. Nah, sekarang sudah paham ya, siapa saja yang kemungkinan memerlukan perhatian khusus dalam situasi krisis. Jadi, ingat ya, untuk selalu menjadi yang hebat dengan selalu menjadi aku tangguh. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu pada video-video edukasi lainnya yang berjudul Peduli pada Diri Sendiri dan Tim.